Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Tukhron TV. Kali ini Pak Tu akan menyajikan karomah Mbah Kholil Bangkalan. Siapa yang tidak kenal dengan Mbah Kholil Bangkalan? Oke, kita simak berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, and share agar supaya bisa membantu perkembangan Islam di Indonesia. Karomah Mbah Kholil Bangkalan. 1. Melihat berkat di kepala Kiai Imam Masjid. Kiai Kholil muda dan berstatus sebagai santri. Beliau melaksanakan sholat Jumat di pesantren yang beliau tempati. Tiba-tiba saat akan melaksanakan takbiratul ihram, Kiai Kholil muda tertawa sangat keras hingga terdengar seluruh jamaah sholat Jumat. Kiai ditegur oleh teman-temannya tidak boleh tertawa, ditakutkan Kiai yang menjadi imam marah-marah. Namun beliau masih saja terpingkal-pingkal. Dugaan teman-temannya tidak keliru. Setelah selesai sholat, sang Kiai menegur Kiai Kholil muda bahwa dalam sholat itu tidak boleh tertawa. Akhirnya Kiai Kholil muda menjawab, "Saya melihat berkat makanan yang dibungkus di kepala Kiai saat sholat berlangsung tadi," sambil tersenyum. Mendengar jawaban tersebut, sang Kiai menjadi sadar dan merasa malu karena Kiai ingat bahwa saat menjadi imam tadi merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri sehingga mengakibatkan sholatnya tidak khusyuk. Karomah yang kedua, mengambil kepiting dan rajungan di laut saat bahsul masail di Makkah. Para ulama Mekah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Mekah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusi. Kiai Kholil duduk berada di antara peserta lainnya. Melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Kiai Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Kiai Kholil dipersilakan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya, ujar Kiai Kholil. Kepiting seperti ini, ucap Kiai Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau. Seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya, dari mana Kiai Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Kiai Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. Karomah yang ketiga, kehabisan waktu sholat asar di Madura, akhirnya jamaah di Masjidil Haram. Kiai Kholil dan Kiai Syamsul Arifin sedang berdiskusi di pinggir pantai membahas pesantren dan keadaan umat pada masa itu. Beliau berdiskusi begitu lama hingga lupa bahwa waktu sholat asar segera habis. "Kita belum sholat asar, Kiai," kata Kiai Syamsul Arifin mengingatkan. "Astagfirullah," kata Kiai Kholil menyadari kekhilafannya. "Waktu asar hampir habis, kita tidak mungkin sholat secara sempurna, Kiai," ucap Kiai Syamsul Arifin. "Kalau begitu ambil kerocok," kata Kiai Kholil. Kiai Syamsul Arifin masih bingung, bukannya mencari tempat wudhu dan musola, malah disuruh mencari daun kerocok. Namun Kiai Syamsul berkata, "Sami'na wa ata'na." Beliau tetap mencari daun kerocok. Setelah menemukan, diberikan Kiai Kholil. Lantas Kiai Kholil mengajak Kiai Syamsul untuk menaiki di atas kerocok tersebut. Tiba-tiba kerocok itu melesat super cepat ke arah Mekah. Sesampainya di Mekah, adzan sholat asar baru saja dikumandangkan dan mereka mendapatkan shaf pertama sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Karomah yang keempat, mengubah arah kiblat masjid. Kiai Kholil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Kholil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditujukan kepada Kiai Kholil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Kholil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantu. Kemudian Kiai Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding
dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Khalil. Karomah yang kelima, menyelamatkan perahu tenggelam. Kesaktian lain dari Mbah Khalil yang di luar nalar manusia, yaitu beliau bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau pengajian di pesantren. Mbah Khalil melakukan gerakan yang tak terlihat mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Ghazi. Para santri heran dan penuh teka-teki, sedangkan beliau cuek, tidak bercerita apapun, langsung meninggalkan santrinya dan masuk rumah untuk ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil untuk mengucapkan terima kasih karena pertolongan beliau bisa selamat dari bahaya tenggelamnya perahu di tengah laut. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata pengajian Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu. Papar Kiai Haji Ghazi yang kini tinggal di Wedo Martani Ngemplak, Sleman ini. Karomah yang keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Dalam buku yang berjudul Tindak Lampah Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar menerangkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan termasuk salah satu guru Romo Yai Syekh Ahmad Jauhari Umar yang mempunyai karomah luar biasa. Diceritakan oleh penulis buku tersebut sebagai berikut. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh, padahal ia sudah dibawa ke Jakarta namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil, untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dipopong karena sakit, karena kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, muncullah Mbah Khalil dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah yang ke-7, pencuri timun tidak bisa duduk. Pada suatu hari, petani timun di Bangkalan mengeluh timun yang siap panen selalu raib dipanen maling. Kejadian tersebut berlangsung lama. Akhirnya para petani bermusyawarah untuk sowan ke Mbah Khalil. Sesampainya di rumah Mbah Khalil, sebagaimana biasanya, Kiai sedang mengajar nahwu. "Assalamualaikum Kiai," salam para petani serentak. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Mbah Khalil. Salah satu dari petani menceritakan kejadian timun raib dan meminta Kiai Khalil untuk mencarikan solusi penangkal. Kebetulan ngaji beliau sampai pada kalimat koma zaitun, salah satu contoh pelajaran nahwu yang artinya Zaid berdiri. Lalu serta-merta Mbah Khalil berbicara sambil menunjuk lafaz koma zaitun. Ya, karena pengajian ini sampai koma zaitun, ya koma zaitun ini saja pakai sebagai penangkal. Seru Kiai dengan tegas dan mantap. "Sudah Pak Kiai," ujar para petani dengan nada ragu dan tanda tanya. "Ya sudah," jawab Mbah Khalil menguatkan. Keesokan harinya, betapa terkejutnya mereka melihat sejumlah pencuri timun berdiri terus-menerus tidak bisa duduk. Akhirnya penduduk berdatangan ingin melihat maling tersebut. Maling itu tetap berdiri dengan muka pucat pasi karena ditonton banyak warga. Andaikan zaman sekarang, mungkin maling itu akan difoto dan diupload di WhatsApp. Kasihan melihat kawanan maling. Salah satu dari petani sowan ke Mbah Khalil dan diberi obat penangkal. Begitu obat disentuhkan ke badan maling yang sial itu, akhirnya dapat duduk seperti sedia kala.
Para pencuri itu pun menyesal dan berjanji tidak mencuri lagi. Sejak saat itu, petani timun di Bangkalan menjadi aman dan makmur. Sebagai rasa terima kasih, petani menyerahkan hasil panen ke pondok pesantren berdukar-dukar. Karomah yang ke-8, kisah ketinggalan kapal laut. Kejadian ini pada musim haji. Kapal laut pada waktu itu satu-satunya angkutan menuju Mekah. Semua penumpang calon haji naik ke kapal dan bersiap-siap. Tiba-tiba salah satu penumpang wanita meminta para suaminya untuk membelikan anggur. Suaminya menelusuri seluruh wilayah pelabuhan namun tidak menjumpai penjual buah. Kemudian mencoba menuju ke pasar agak jauh dari pelabuhan. Alhamdulillah, akhirnya anggur didapatkan juga, bergegas kembali ke pelabuhan. Namun betapa terkejutnya, kapal sudah berangkat dan jauh dari dermaga. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil awak kapal, namun tak membuahkan hasil. Ia menyesali keadaan itu dan duduk di pinggir pantai. Datanglah laki-laki menghampirinya, memberikan nasihat agar mendatangi Mbah Khalil. Ia bertanya-tanya, siapa Mbah Khalil? Apa bisa menolong saya saat ini? Lelaki itu meyakinkan bahwa Mbah Khalil insya Allah bisa menolongmu. Lalu suami yang malang itu sowan dan menceritakan kejadian dari awal hingga datang ke Mbah Khalil. Dengan nada datar, Mbah Khalil menjawab, ini bukan urusan saya, ini urusan petugas pelabuhan. Suami malang itu kembali dengan tangan hampa. Saat sampai di pelabuhan, bertemu lagi dengan orang laki-laki tadi, dan suami menjelaskan dengan nada putus asa bahwa ia disuruh ke petugas pelabuhan. Namun laki tadi mengulang perkataannya untuk kembali ke Mbah Khalil. Tanpa putus asa, suami kembali lagi ke Mbah Khalil. Baru setelah ketiga kalinya Mbah Khalil berucap, baik kalau begitu, karena sampeyan ingin sekali, saya bantu sampeyan. Lalu Mbah Khalil memberi syarat tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi kepada orang lain, termasuk istrinya, kecuali Mbah Khalil sudah meninggal. Suami menyanggupi syarat tersebut, lantas Mbah Khalil memerintahkan untuk memegang buah anggur dan memejamkan mata. Setelah beberapa menit berlaku, dibuka matanya pelan-pelan. Betapa terkejutnya ia sudah berada di dalam kapal. Takjub, heran bercampur jadi satu, seakan tak mempercayai apa yang dialaminya. Dikucek-kucek matanya, dicubit lengannya. Benar kenyataannya, bukan mimpi. Dirinya memang berada di kapal. Segera ia temui istrinya dan memberikan anggur pesanannya tadi. Karomah berikutnya, semalam menghafal Imriti Ashmuni dan Alfiah Ibnu Malik. Ketika Kiai Khalil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna, namanya Abu Darin. Khalil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Semangat untuk menimba ilmu itu begitu menggebu-gebu pada dirinya, sehingga jarak tempuh yang begitu jauh dari Bangkalan di Pulau Madura ke Pasuruan di Pulau Jawa tidak dianggapnya sebagai rintangan berarti meski harus berjalan kaki. Namun apa daya, sesampainya Khalil muda di desa Wilungan Pasuruan, tempat Kiai Abu Darin membuka pesantren, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Khalil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Dengan langkah gontai karena capek fisik dan penat mental, hari berikutnya Kiai Khalil bertakziah ke makam Kiai Abu Darin. Di depan pusara Kiai Darin, Khalil membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari yang ke-41, ketika Khalil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Kiai Khalil, niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah. Khalil lalu terbangun dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti Ashmuni dan Alfiah, kitab ulama pesantren saat ini dan saat itu. Subhanallah. Karomah berikutnya, melindungi calon santrinya dari musibah. Pada kisah yang lain, Kiai Khalil berusaha melindungi calon santrinya dari musibah, padahal dia berada di Bangkalan, sementara si calon santri di tengah alas roban batang.
Pekalongan. Menurut cerita si calon santri yang bernama Muhammad Amin, ia berangkat dari Kempek, Cirebon bersama 5 orang temannya menuju Madura untuk berguru kepada Kiai Kholil. Mereka tidak membawa bekal apa-apa kecuali beberapa lembar sarung, baju dan celana untuk tidur, golok serta titian alat pemanti api yang terbuat dari batu. Setelah berjalan kaki berhari-hari menerobos hutan dan menyeberangi sungai, mereka sampai di tepi hutan Roban di luar kota Batang, Pekalongan. Hutan itu terkenal angker sehingga tidak ada yang berani merambahnya. Banyak perampok yang berkeliaran di tepi hutan itu. Menjelang malam, tatkala 6 orang calon santri itu sedang mencari tempat untuk tidur, tiba-tiba muncul sosok laki-laki. Namun karena tampangnya biasa-biasa saja, mereka tidak menaruh curiga. Bahkan orang itu kemudian bertanya apa mereka punya titian, karena ia akan menyulut rokok. Namun setelah benda itu dipegangnya, ia mengatakan bahwa batu itu terlalu halus sehingga sulit dipakai untuk membuat api. Masih perlu dibikin kasar sedikit, kata orang itu sambil memasukkan batu tersebut ke mulutnya lalu menggigitnya sehingga pecah menjadi 2. Terbelalaklah mata 6 orang calon santri itu menyaksikan kekuatan mulut laki-laki itu. Mereka gemetar ketakutan. Serahkan barang-barang kalian, hardik orang itu. Amin, yang paling berani di antara mereka menjawab, kalau barang-barang kami diambil, kami tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Bangkalan. Mendengar kata Bangkalan, orang itu tampak was-was. Mengapa kalian ke sana? Dia balik bertanya. Kami mau berguru kepada Mbah Kholil, jawab Amin. Tersentak laki-laki itu seperti pemburu tergigit ular berbisa. Wajahnya pucat pasi, bibirnya menggigil. Jadi kalian mau nyantri sama Kiai Kholil? Betul, saut 6 calon santri itu bersamaan. Mereka gembira karena merasa tidak akan dirampok. Tapi dugaan itu meleset. Kalau begitu, serahkan semua barangmu kepadaku, kata lelaki itu. Kalian tidur saja di sini dan aku akan menjaga kalian semalaman. Makin ketakutan saja para remaja itu. Mereka kemudian memang membaringkan badan, tapi mata tidak bisa diajak tidur semalaman. Maut seakan sudah dekat saja. Keesokan harinya, selepas mereka sholat subuh, lelaki itu mengajak mereka pergi. Ayo kita berangkat, ujarnya. Kemana? Tanya para calon santri. Akan aku antar kalian keluar dari hutan ini agar tidak diganggu oleh perampok lain, jawabnya tanpa ramah. Dalam hati mereka bertanya-tanya apa maunya orang ini. Namun sebelum pertanyaan itu terjawab, orang itu berkata, sebenarnya kalian akan aku rampok dan menjual kalian kepada underneming untuk dijadikan kuli kontrak di luar Jawa. Tapi ilmu saya akan berbalik mencelakakan diri saya kalau berani mengganggu para calon santri Kiai Kholil. Sebab guru saya pernah dikalahkan Kiai Kholil dengan ilmu putihnya. Maka 6 remaja dari Kempek itu kian mantap untuk nyantri ke Bangkalan. Terlebih lagi, baru di perjalanan saja untuk menuju pesantren Kiai Kholil, mereka telah memperoleh keramah dari pemimpin pesantren tersebut. Demikianlah banyak sekali karomah yang telah dibukukan, yang telah diceritakan. Terlepas para sahabat Islam percaya atau tidak, itu terserah Bapak Ibu. Yang jelas kita harus mengakui tentang kealiman dan keilmuan dari Syekh Kholil Bangkalan yang telah menelurkan banyak sekali ulama-ulama besar di Indonesia yang tidak bisa terbantahkan karomah yang seperti itu. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar supaya channel-channel Islam seperti ini bisa berkembang dan membantu para anak muda kita tidak terperosok ke dalam channel-channel yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.